Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya sedang mereview rumah komplek perumahan kita yang ada di Kota Sigli ya. Itu di Bambi. Ini di Bambi. Boleh dibilang Tiju lah ya, Tiju. Kita baru bangun rumah. Ini adalah rumah perdana, baru 1 unit kita bangun. Nanti kalau misalkan ada lagi warga PD yang ingin membeli rumah lagi akan kita bangun juga gitu. Karena kan lahan kita di sini termasuk luas ya, ada sekitaran 3-5 hektar kurang lebih tanah di sini. Nanti akan kita bangun rumah-rumah di sini sampai 100 unit gitu ya. Oke, hari ini saya cuma menampilkan begini-begini saja. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Nah, di sini kita lagi ada project juga di Banda Aceh. Itu di Batoh ya. Itu di Batoh. Kita lagi bangun perumahan namanya Batoh Residen ya. Ini di Banda Aceh. Jadi ini rumahnya bukan 2 lantai, jadi rumahnya 1 lantai, tapi desain rumahnya itu bergaya minimalis, seakan-akan rumahnya 2 lantai, padahal bukan 2 lantai, tapi 1 lantai. Cuman kanopi di depan ini kita rendahkan menjadi 3 meter, jadi di atas itu nanti ada 1,5 meter, lalu baru dikasih atapnya ya. Jadi di sini rumahnya menggunakan atap baja ringan gitu. Kita nggak menggunakan kayu. Memang kenapa kita gunakan atap baja ringan? Memang sekarang itu memang rata-rata orang yang bikin rumah itu sudah banyak tidak menggunakan kayu lagi. Pertama, kenapa orang tidak menggunakan kayu lagi? Yang pertama, kalau baja ringan ini itu lebih lurus, lebih rapi, lebih fleksibel. Ketika nanti ingin melakukan renovasi rumah atau ingin membuat rumah 2 lantai, jadi pihak pembeli rumah di sini jadi tidak lagi susah-susah untuk membongkar gitu. Jadi lebih gampang gitu ya, karena sistem bikin rumah sekarang itu memang udah seperti ini rata-rata di seluruh dunia ya, bukan hanya di Aceh, tapi bukan di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Nah, kita di sini menggunakan bukan batu merah, tapi menggunakan batu batako ya. Jadi batako ini kita kerjasama dengan pengusaha batako. Jadi mutu batako itu harus disesuaikan dengan tingkat tahannya lebih bagus ya. Jadi kadang-kadang banyak juga pengusaha bikin batako itu standaritasnya itu tidak sesuai dengan tingkat mutunya gitu. Jadi banyak yang tidak tahan mutu. Maka di sini kita itu bekerja sama langsung dengan pihak UKM Batako. Kita suruh bikin batako dengan daya mutunya yang kuat, yang bagus gitu. Nah, karena kan kalau zaman sekarang itu kan untuk mencari bata merah itu agak sulit ya, karena yang pertamanya juga kita ini kan membutuhkan bata merah itu yang berskala besar, karena kan kita bikin rumah itu bukan 1 unit 2 unit tapi puluhan unit gitu. Maka lebih bagus kita menghidupkan UMKM lokal yang memiliki usaha di bidang batako. Nah, nanti di situ kita buat perjanjian dengan mereka bahwa batako yang kita order, yang kita pesan harus mutunya sesuai dengan kapasitas standar tingkat mutu yang bagus gitu. Nah, jadi sebenarnya nggak ada masalah antara bata merah dengan batako, itu nggak ada merah, tergantung kitanya bagaimana cara kita untuk bekerja sama dengan pihak pengusaha lokal atau yang bergerak di sektor pembuatan batako tersebut gitu. Nah, jadi
Maksudnya kenapa kita bekerja sama dengan mereka, jadi biar usaha-usaha di lokal di Aceh itu maksudnya harus ada perputaran, harus nyambung gitu dengan kita. Tapi nanti kita permintaan kita sesuai dengan kebutuhan kita gitu, menyangkut dengan standaritas mutu batako gitu. Jangan sekali-sekali mencari batako yang harganya murah tapi tingkat mutunya minim gitu. Jangan seperti itu, gara-gara satu orang nanti bisa merusak bisnis orang lain gitu. Nah, jadi termasuk talut juga atau drainase yang kita bangun itu sangat dalam ya, sangat bisa 60 cm kedalamannya. Jadi di sini tuh akan bebas banjir gitu, akan bebas banjir. Nanti suasananya akan lebih bersih dan terjamin. Oke guys, jangan lupa subscribe dan tekan tanda loncengnya ya. Semoga kalian mudah rezeki dan sehat-sehat semuanya. 380 juta kurang lebih ya harganya. Jadi rumah ini memiliki desain minimalis modern, memiliki 2 pintu akses ya, pintu samping dengan pintu utama gitu. Jadi ini ada balkon atau grasi ya, atau teras, lebarnya 2,5 meter kali 3. Ini ruang tamu 4 kali 5 meter. Termasuk rumah ini memiliki 2 kamar tidur, 2 ruangan utama, termasuk kamar mandi. Nah, ini rumah di Banda Aceh. Rumah di Banda Aceh ini mungkin terlihat rumah ini ada yang kita bangun 2 lantai, ada yang 1 lantai gitu ya. Tapi kalau rumah yang 1 lantai itu harganya 600 jutaan ya. Di atas Denas 140 meter persegi gitu. Jadi dengan tipe 65 gitu ya. Tapi ada rumah yang 2 lantai memiliki 3 kamar tidur, itu harganya sekitaran 700 sampai 800 juta gitu. Nah, di sini saya pengen menjelaskan bahwa rumah di Banda Aceh itu letaknya di Batoh. Di Batoh itu dekat dengan kampus Muhammadiyah, Serambi Mekah, dekat dengan terminal, dekat dengan fasilitas publik lainnya seperti shopping center, termasuk dekat dengan stadion olahraga gitu ya. Pokoknya memiliki akses yang sangat mudah dijangkau dari berbagai arah gitu ya. Kadang-kadang orang kan pengen ke bandara, pengen buru-buru, bisa langsung cepet keluar dari komplek, ketemu jalan raya, jalan 2 jalur, langsung dia bisa ngegas ke bandara. Kadang-kadang dia pengen sore-sore itu pengen shopping gitu ya, pengen ketemu sama klien atau pembisnis gitu yang ada di Banda Aceh. Dia lebih dekat juga dengan kota, dengan pusat kotanya gitu ya. Pertama dengan kampus Unsiah juga tidak jauh, hanya sekitaran 2 kiloan gitu ya. Mungkin kalau dihitung-hitung paling ya 10 menit lah dari komplek ini ke kampus Unsiah gitu atau UIN ya. Nah, kalau ke bandara mungkin sekitaran 20 menit atau 30 menit gitu. Nah, jadi saya ingin menjelaskan di sini bahwa kita juga sudah bekerja sama dengan banyak perbankan yang ada di Aceh, misalkan seperti Bank BCA, Bank CNB Niaga, Bank Bukopin, Bank BSI, dan Bank Aceh, dengan bunga per tahun itu di bawah 10%, antara 6%, 5%, 7% gitu. Variasi sih, tergantung bank juga. Nah, jadi kenapa saya bilang itu sekitaran 6% per tahun? Kita sebagai pengembang atau developer ini mencoba untuk melakukan kalkulasi bunga tahunan. Walaupun di Aceh itu memiliki bisnis bank itu berbasis syariah, tapi kita hitung melalui sistem kita bahwa bunga itu hanya 6% per tahun gitu. Misalkan Anda ini beli rumah harga 700 juta.
Nah, ketika rumah Anda lunas nanti, mungkin 10 tahun ke depan atau 15 tahun ke depan dengan masa tenor yang mungkin di atas 10 tahun, maka keuntungan bank itu hanya 100 juta atau 120 juta gitu. Maka kalau dihitung-hitung berarti bunganya itu per tahun kan kalau kita coba kalkulasi dengan konvensional berarti hanya 6% per tahun gitu. Jadi sangat kecil sekali gitu. Jadi tidak usah takut untuk beli rumah menggunakan fasilitas KPR melalui jasa perbankan. Jadi tidak perlu khawatir lagi gitu. Memang semua wilayah yang ada di Indonesia, baik Aceh, Medan, Jakarta, Bandung, semua itu bunga sesuai dengan standar nasional gitu. Nah, makanya bagi Anda yang ingin memiliki rumah, cukup Anda memiliki badan usaha atau fisik usaha, misalkan Anda punya restoran, punya toko bangunan, atau punya butik, atau punya bisnis kuliner apapun. Yang penting memenuhi kapasitas pinjaman kredit yang ditentukan oleh bank tersebut. Nah, jadi tidak perlu khawatir lagi, Anda pasti mampu, semua orang mampu kok gitu. Nah, jadi hanya ini yang dapat saya jelaskan, semoga bermanfaat buat semuanya, baik yang ada di Aceh maupun yang ada di luar Aceh gitu.